Kebetulan aku gagal di sana. Ah, itu aku takutkan, Bang. Setiap RW ditempatkan seorang polisi. Onde mande, oi konyo, oi konyo. Kau alunkan lagu dalam hening bayang-bayang pilu. Ganesha, Ganesha, gajah dong. Cerita berawal di pedalaman Sumatera Selatan. Serombongan gajah liar yang memasuki ladang warga berusaha dihalau untuk kembali masuk ke dalam hutan. Di saat istirahat setelah menghalau gajah-gajah tersebut, nampak seorang pemuda bernama Ganesha sedang berbincang dengan temannya. Sang teman mengusulkan kepadanya agar ia pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pergilah merantau. Cobalah pergi ke Jawa sana. Kau masih muda. Gajah aja merantau. Entahlah, Bang. Namun Ganesha belum berniat untuk meninggalkan tanah kelahirannya ini. Enakan di sini saja, Bang. Hah, bodoh benar kau. Di waktu yang lain, sang teman terus saja mendesak Ganesha agar mau merantau. Bagaimana? Pikiran kau jadi merantau? Di kampung juga ada rezeki, Bang. Hingga suatu hari, tiba-tiba Ganesha memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Ia pun pamit kepada temannya itu. Kalau saya berhasil nanti, saya akan kembali, Bang. Selamat tinggal, Bang. Selamat jalan. Dengan menyusuri sungai Musi, Ganesha lalu menuju ke sebuah agen bis malam di kota Palembang. Singkat cerita, ia pun sudah berada di dalam bis yang menuju ibu kota tersebut untuk memulai petualangan hidup yang baru. Namun di perjalanan nampak seorang penumpang menjatuhkan sebuah pisau. Ganesha melihatnya dengan penuh curiga. Benar saja, tak lama kemudian penumpang tersebut menodongkan pisaunya ke leher sopir bis ini. Berhenti! Iya. Para perampok lalu meminta supir untuk keluar dari jalan utama menuju ke sebuah tempat yang sepi. Mereka, para perampok ini meminta para penumpang untuk membuang semua barang bawaannya melalui jendela bis. Para penumpang tak berdaya, mereka pun terpaksa menyerahkan barang berharga di bawah ancaman senjata tajam. Kalian sita semua. Kunci mereka itu. Kalung-kalung. Ayo cepat. Tiba giliran Ganesha diminta untuk menyerahkan barang bawaannya. Namun pemuda asal air Sugihan, Sumatera Selatan ini tak menyerah begitu saja. Ia pun menghajar perampok yang menodongnya. Keempat perampok ini lalu mengeroyok Ganesha. Namun dengan kemahiran ilmu bela dirinya yang mumpuni, ia bisa bertahan dan membuat para perampok ini jatuh bangun. Hanya dengan tangan kosong ia meladeni serangan-serangan berbahaya para perampok yang berbekal senjata tajam tersebut. Kita serahkan kepada yang berwajib. Berhenti! Terima kasih, Dek. Terima kasih. Singkat cerita, akhirnya Ganesha sampai juga di ibu kota. Ia lalu ditampung oleh Iwan, supir bis yang sudah ia tolong kemarin. Iwan lalu memperkenalkan satu persatu adik-adiknya kepada Ganesha. Tepat di sebelah rumah Iwan ada seorang gadis bernama Linda, penghuni kos yang merupakan penyanyi bar. Bang Iwan, siapa tuh? Ganesha namanya. Ganesha. Iya. Ganesha, gajah dong. Jaka, adik tertua dari Iwan, nampak tidak setuju akan kehadiran Ganesha di rumah mereka. Abang sih main terima orang saja di rumah ini. Gak apa-apa kok. Menurut saya bagus, ya nggak Yus? Betul.
Tak lama kemudian muncul seorang gadis yang menarik Ganesha. Mereka pun lalu diperkenalkan oleh Iwan. Gadis tersebut bernama Winnie, adik perempuan Iwan. Kenalkan keluarga yang baru. Winnie. Istri abang cantik. Adik dibilang istri. Tak lama Iwan pun menawarkan pekerjaan kepada Ganesha sebagai supir di perusahaan angkutan yang lain. Kerja apapun boleh. Saya ingin kerja, bang. Aku ada teman punya perusahaan angkutan. Kamu bisa masuk di sana. Terima kasih, bang. Singkat cerita, Ganesha pun melamar menjadi sopir truk. Ia pun langsung dites dan akhirnya berhasil dan diterima sebagai sopir di perusahaan tersebut. Ya, terus. Tak lama kemudian Iwan memperkenalkan Ganesha kepada sang bos dan putrinya Nila. Baik-baiklah bekerja di Iya, sini. Pak. Saya lihat Anda berhasil tadi. Oh ya, kenalkan. Mudah-mudahan. Vanessa. Kenapa Anda tidak? Ganesha dan Nila saling bertatap mata dengan dalamnya. Ayo, kita ngobrol di dalam. Mari, Nisa. Silakan. Pada hari pertama kerjanya, Ganesha ditemani Hendrik mengirimkan sepeda fitness ke sebuah dojo karate. Namun mereka terlibat bentrok. Berawal dari Ganesha yang melihat Hendrik dipermainkan. Ia pun berusaha menolongnya. Ganesha pun lantas menantang duel salah satu dari guru karate tersebut beserta murid-murid lainnya. Baik, kalau bapak mau melawan saya atau dengan bapak guru pun atau dengan anak buahnya, saya akan layani. Pertarungan seru pun terjadi. Ganesha dengan mudah mampu membuat mereka jatuh bangun terkena pukulan dan tendangannya. Melihat hal tersebut membuat sang guru karate pun ikut turun tangan. Ganesha yang berbekal jurus belalai gajah lalu menyerang sang guru karate tersebut hingga kewalahan. Onde mande, oi konyo. Melihat lawannya ini tak berkutik, akhirnya Ganesha pun menghentikan pertarungan tersebut. Stop. Terima kasih pelajarannya, Pak. Sport adalah sportif. Onde mande. Singkat cerita, setelah sebulan bekerja, Ganesha akhirnya menerima gaji pertamanya. Pemuda tersebut pun lalu membelikan sebuah radio kompo keluaran Sony terbaru sebagai kado untuk Iwan. Mereka pun menikmati pesta kecil ini dengan tawa riang, namun tak berlangsung lama. Tiba-tiba suara Linda mengejutkan mereka. Ayo goyang. Linda terlihat memapah Jaka. Adik Iwan ini terluka akibat dikeroyok oleh para centeng bar di tempat Linda bekerja. Ada apa ini? Bawa masuk ke dalam. Ganesha yang penasaran lalu menghampiri Linda yang sedang menuju ke kamarnya dan mendesak gadis tersebut untuk memberitahukan siapa yang telah mengeroyok Jaka. Siapa yang mengeroyok dia? Tolong. Merayu ya? Kalau mau tahu, datang saja ke sana. Keesokan malamnya, Ganesha menyatroni bar tersebut. Linda pun melantunkan sebuah lagu sendu yang mengalun indah malam itu. Kau alunkan lagu dan kau kisahkan tentang masa lalu. Tak lama kemudian, Linda memberi isyarat kepada Ganesha, orang-orang yang telah mengeroyok Jaka. Ganesha pun lalu menghampiri salah satu orang tersebut. Ia pun lalu menghantamkan tinju dan tendangannya kepada para begundal tersebut. Namun tak lama muncul dua wanita yang ikut membantu Ganesha. Wanita-wanita tersebut juga mahir ilmu bela diri. Ganesha dan dua wanita tersebut pun dikeroyok oleh para centeng bar ini. Terjadilah pertarungan seru diiringi musik disco. Para begundal-begundal tersebut jatuh bangun dihajar oleh dua wanita misterius tersebut. Nyatanya, dua wanita itu adalah polwan yang sedang menyelidiki bar tersebut.
Ganesha lalu mencecar sang manajer bar agar mau memberinya informasi. Namun naas, pria tersebut tewas oleh lemparan sebuah pisau. Pasti Bapak banyak tahu. Siapa dalangnya? Tahu siapa dalangnya? Ayo. Ya. Keesokan harinya, di kediaman pemilik bar, nampak ia murka kepada para anak buahnya yang tak mampu menghadapi Ganesha. Bos sindikat tersebut lalu berniat mendatangkan 2 bodyguard impor dari Thailand dan Jepang guna menghadapi Ganesha. Aku telah panggil 2 orang anggota sindikat kita. 2 bodyguard tangguh. Dari Muang Thai dan Jepang. Tak menunggu lama, kedua bodyguard tersebut pun tiba dan disambut oleh Advent, bos sindikat dunia malam ini. Mereka adalah Robert dan Tanaka yang jago ilmu bela diri. Kemudian keduanya pun diadu untuk berduel dan unjuk kebolehan dengan memamerkan jurus-jurus maut yang mematikan. Beberapa saat kemudian, Advent pun tak mau ketinggalan. Big Boss ini juga unjuk kebolehan di depan anak buahnya tersebut. Sementara itu, Ganesha ditugaskan oleh bosnya untuk mengirimkan barang ke Surabaya. Ia pun menyempatkan waktu untuk menemui Iwan terlebih dahulu. Winnie yang menyimpan perasaannya kepada Ganesha nampak khawatir melepas kepergian pemuda tersebut. Ke Surabaya? Pulangnya kapan? Iya, ke Surabaya. Paling-paling juga 4-5 hari. Beberapa hari kemudian di kediaman sang bos, Indro yang mengetahui jika putrinya juga menaruh hati kepada Ganesha berusaha menjodohkannya dengan sopir baru tersebut. Kau naksir sopir muda itu? Besok dia pulang dari Surabaya. Ajak dia pergi kemana saja. Papa ingin lihat kau bahagia, Nila. Papa. Namun nyatanya Indro diperalat oleh Aven untuk menjebak Ganesha melalui putrinya ini. Indro tak kuasa menolak keinginan bos sindikat tersebut yang memegang rahasia perselingkuhan Indro. Kalau kau tidak lakukan ini, gambarmu yang bermain cinta dengan perempuan dalam foto ini akan menghancurkanmu dan keluargamu. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Surabaya karena belum ada tol, akhirnya Ganesha dan Hendrik sampai juga di pool milik Indro ini. Namun belum sempat bikin laporan ke kantor, Nila datang dan memanggilnya. Ganesha, Papa memanggilmu. Ayo ikut aku. Ia pun lalu menitipkan oleh-oleh untuk Iwan kepada Hendrik. Ganesha pun lalu memacu mobil anak bosnya ini menuju ke sebuah villa di puncak. Ternyata ini hanya akal-akalan dari Nila saja yang ingin menodai Ganesha. Gadis tersebut lalu memberinya minuman yang sudah dimasukkan sebuah obat. Silakan minum. Entah obat apa yang dimasukkan oleh Nila ke dalam minuman Ganesha. Tak lama, pemuda ini pun merasakan sesuatu. Jantungnya berdegup hebat, kepalanya pun pusing. Ganesha lalu rebahan di kamar yang sudah dipersiapkan. Tak lama, Nila muncul dengan gaun tipis yang sangat menggoda. Dalam tatapan Ganesha, wujud Nila berubah menjadi Winnie. Ia kemudian mendekatinya dan terjadilah hal-hal yang diinginkan bersama. Setelah saling menikmati, Ganesha pun terkejut bahwa gadis yang ada di sebelahnya adalah Nila, bukan Winnie. Ganesha yang masih shock setelah kehilangan keperjakaannya ini seperti belum tersadar apa yang sedang terjadi. Orang-orang suruhan Advent ini yang dikomandani oleh Tanaka menghajar Ganesha habis-habisan.
Bahkan ia pun tak mampu mengeluarkan jurus belalai gajah andalannya. Ganesha yang masih dipengaruhi oleh obat tak mampu untuk melawannya. Pemuda ini pun tak berdaya, ia lalu digeletakkan begitu saja di atas jembatan rel kereta api. Tak lama muncul kereta api diesel. Dengan sisa-sisa tenaga dan kesadarannya, Ganesha berusaha bangkit. Namun sementara itu di kamar, Winnie yang resah dan gelisah menanti kedatangan Ganesha hanya bisa memandangkan jam detik demi detik. Tak berselang lama kemudian, suara ketukan pintu membangkitkan gairahnya. Ia mengira sang Arjuna sudah tiba. Iwan pun bersemangat untuk membukakan pintu, namun bogem mentah yang ia terima. Ternyata Robert juga menyatroni rumah Iwan dan tanpa permisi lagi, ia langsung menghajar si empunya rumah. Jaka yang penakut melimpir keluar. Hendrik dan Yusar berusaha menolong kakaknya itu, namun mereka pun bukan tandingan para bugundal tersebut. Setelah puas mengobrak-abrik isi rumah, para begundal tersebut lalu pergi dengan menculik Winnie. Keesokannya, Ganesha muncul dengan sekujur tubuh penuh luka. Ia selamat dan terhindar dari hantaman kereta api. Bang Iwan, Yusar, Henry. Ganesha yang tak menemui satu orang pun ini lalu melimpir ke kamar Linda di belakang. Kau tahu apa yang terjadi dengan keluarga Bang Iwan? Tanpa pikir panjang lagi, Ganesha langsung menuju ke RSUD. Ia pun menemui Iwan dan adiknya yang babak belur tersebut. Bang, di mana bandit-bandit itu menunggu? Mereka menuntut kematianmu. Ganesha juga menceritakan kejadian yang telah menimpa dirinya. Untung Bang, saya berhasil melompat ke samping pada saat yang tepat. Pemuda berambut gondrong ini lalu mendesak Iwan untuk mengatakan di mana gerombolan tersebut menunggu dirinya. Aku tidak peduli. Demi keselamatan Winnie, Bang. Abang harus katakan, di mana? Kau ditunggu mereka di... Dengan mengendarai truk box, Ganesha tiba di sebuah lokasi yang jauh dari keramaian, diikuti oleh raungan suara sirene polisi. Kenapa kau bawa polisi? Melihat Ganesha datang bersama polisi, membuat Aven marah besar. Bos sindikat ini pun mengancam akan menghabisi Winnie jika para polisi tersebut tidak pergi dari TKP. Aku tidak segan-segan membunuh pacarmu. Kau lihat ini. Merasa keselamatan Winnie yang terancam, tanpa pikir panjang lagi, Ganesha lalu berlari menuju truknya. Ia pun memacu dan menabrakannya tepat ke pintu masuk. Ganesha lalu masuk ke sebuah pintu rahasia yang terhubung ke sebuah air terjun. Robert pun langsung menghadangnya, namun Ganesha harus menghadapi dua begundal lainnya dulu. Ganesha pun bersiap menghadapi Robert. Ia pun langsung menggunakan jurus andalannya. Robert yang seorang karateka dari Jepang ini pun langsung menyerangnya dengan pukulan-pukulan mautnya. Ganesha harus jatuh bangun untuk menghadapinya. Serangan demi serangan membuat Ganesha terdesak. Ia nampak kewalahan untuk menghadapi lawan tangguh ini. Ganesha mampu melihat kelebihan Robert, lalu dengan jitu ia berusaha melumpuhkan kelebihan lawannya ini. Singkat cerita, Ganesha lalu menyusup ke dalam bar yang sudah ditutup tersebut. Dengan berbekal kunci Inggris jumbo, ia bersiap menghajar siapa saja yang menghalanginya.
Dua begundal berusaha menghadang amarah Ganesha, namun dengan mudah ia mampu menghadapinya. Kali ini Ganesha harus menghadapi lawan tangguh lainnya, Tanaka, yang mahir menggunakan tinju mautnya. Serangan-serangan mematikan Tanaka membuat Ganesha kewalahan dan terdesak. Sebuah tendangan berantai Ganesha membuat Tanaka sempoyongan. Bos Advent melarikan diri dengan membawa Winnie. Tubuh Tanaka pun terhempas hebat melewati jendela. Ia nampak tak mampu lagi untuk bangkit melawan. Ke Ganesha yang berusaha mengejar Bos Advent dengan menunggang motorbot. Naas, motorbotnya mogok kehabisan solar. Bot para bandit tersebut lalu menghampirinya. Ganesha pun terhempas untuk menghindari tabrakan. Makan ikan hiu dia. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba Ganesha muncul di pulau tersebut. Ia pun mendapat sambutan dari dua orang begundal ini. Tak butuh lama bagi Ganesha yang mampu menyudahi perlawanan mereka dengan mudah. Inilah sorga hitam yang pertama buat. Advent langsung menerjang dengan tendangan mematikan. Ganesha terhempas. Ia pun segera bangkit dan memainkan jurus-jurus belalai mautnya. Advent dengan tatapan tajam kembali menyerang Ganesha. Sebuah tendangan berantai membuat Ganesha terhuyung-huyung. Advent lalu menerjangnya kembali dengan tendangan tanpa bayangan yang membuat Ganesha terjungkal. Tak mau kalah begitu saja, Ganesha lalu balik menerjang lawannya dengan jurus-jurus mematikan. Ganesha pun bersiap mengeluarkan jurus pamungkasnya, namun Rasakan jurus gajah ya. mengganggu saja Winnie ini. Ganesha. Hampir saja mengenai Ganesha. Lemparan kedua dari Advent tepat mengenai Nila. Tanpa ampun lagi, Ganesha pun langsung menghajar habis bajingan satu ini dengan pukulan dan tendangan-tendangan yang membuat kelimpungan lawannya. Ya, kembali polisi datang belakangan. Itu sudah biasa. Akhirnya Ganesha bisa menyelamatkan Winnie. Cerita pun berakhir.